Halo teman-teman, sadarkah Anda bahwa setiap hari kita melakukan proses negosiasi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama seperti tawar-menawar dalam pembelian barang di pasar, bernegosiasi dengan keluarga perihal liburan, sampai proses negosiasi yang terjadi di kantor. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai 7 proses negosiasi yang efektif. Yang pertama ada preparation, yang berarti sebelum melakukan negosiasi, perlu persiapan terlebih dahulu yaitu membuat tujuan yang jelas. Lalu, prediksikanlah bagaimana lawan yang dihadapi dalam bernegosiasi seperti keinginan yang diinginkan, kekuatan, dan masih banyak lagi. Dan prediksikan juga bagaimana hasil yang akan diperoleh dari hasil yang terbaik sampai yang terburuk agar kita punya alternatif cara lain. Jika Anda menjadi seorang pegawai di sebuah perusahaan, ketika Anda akan melakukan negosiasi, Anda perlu menyiapkan semua berkas yang dibutuhkan terlebih dahulu, sampai dengan mencari alternatif jika hasil negosiasinya sudah diperoleh, seperti yang terdapat di dalam video. Udah cukup lah materinya, tinggal nyari alternatifnya. Apa yang harus dicari? Bagus nih. Udah cukup kali. Simpen. Sip. Yang kedua ada relationship building, yang berarti menganalisis dan mengenal lebih dalam pihak lain. Mencari tahu informasi terkait negosiasi yang akan dilakukan, seperti siapa yang bernegosiasi, bagaimana kultur yang dianut oleh pihak lain, sampai batasan dalam negosiasi dan membangun kepercayaan. Setelah itu, Anda perlu menganalisis dan mengenal lebih dalam tentang klien Anda dengan mencari lebih banyak informasi, seperti siapa yang akan diajak bernegosiasi, sampai dengan kultur yang dianutnya, seperti yang terdapat di dalam video. Tapi kalau misalkan ngomong kayak gitu dia bakal gimana ya? Belum tahu dia butuh apa sih? Cari tahu dulu apa ya? Yaudah, cari tahu dulu. Lebih baik cek dulu deh. Selain itu, sebelum bertemu dengan klien, Anda perlu mencari tahu terlebih dahulu terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh klien dari negosiasi yang dilakukan, dengan mencarinya di berkas yang sudah disiapkan seperti yang terdapat di dalam video. Apa yang dibutuhin ya? Wah, ini kayaknya cocok nih. Kayaknya dia butuh ini. Oke. Saya tandain sih. Sip. Yang ketiga ada information gathering, yang berarti untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka sebelumnya perlu mencari informasi terlebih dahulu, seperti
berarti solusi dari negosiasi bila gagal, kemungkinan berhasil maupun gagal, dan kebutuhan pihak lain. Anda bisa mencari informasi tersebut salah satunya melalui media sosialnya, seperti yang terdapat di dalam video. Klien ini orangnya seperti apa sih ya? Oh, ternyata dia orangnya seperti ini. Yang keempat ada information using, yang berarti mulai memaparkan negosiasi yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak dengan menerapkan informasi yang telah didapatkan untuk meraih kesepakatan dan mencapai hasil yang kita inginkan. Anda dan klien Anda dapat bertukar informasi dan tentunya saling memaparkan apa yang ingin disampaikan. Begitu juga pihak lawan dapat memberikan informasi yang ingin dia sampaikan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak dapat mengetahui maksud dan tujuan dari masing-masing pihak, seperti yang terdapat di dalam video. Permisi. Oh ya, silakan masuk. Ayo silakan dulu. Jadi saya mewakilkan perusahaan di mana perusahaan kami itu membutuhkan lahan yang cukup luas. Di mana di sini terlihat dari data Ibu Adinda ini memiliki lahan yang cukup luas. Di sini kita juga menawarkan kerjasama antara perusahaan dan Ibu Dinda. Bagaimana menurut Ibu Adinda? Mungkin kalau dari saya sendiri, saya akan meminta untuk pembagian keuntungan dan mungkin ada biaya lain yang saya minta. Karena menurut saya lahan yang saya punya ini cukup menguntungkan. Yang kelima ada bidding, yang berarti setelah beberapa hal yang telah dilakukan, maka mulailah proses tawar-menawar antara pihak untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Setelah bertukar dan saling memaparkan informasi dari kedua belah pihak, Anda dapat mulai melakukan tawar-menawar dengan pihak lawan untuk mendapatkan kesepakatan dan harus bersifat win-win, seperti yang terdapat di dalam video. Kebetulan saya punya lahan yang cukup luas dan itu ada di beberapa tempat yang wilayahnya cukup strategis. Jadi menurut saya itu punya keuntungan yang banyak, jadi saya mungkin akan meminta untuk membagi keuntungan dan mungkin saya juga akan meminta beberapa biaya lain. Di sini saya akan memberikan keuntungan sebesar 70 banding 30%. Bagaimana menurut Ibu? Kalau menurut saya sih itu kurang adil ya, kalau misalkan 70 banding 30%. Kalau menurut saya itu bakalan adil karena lahan yang saya punya juga cukup menguntungkan, jadi saya mungkin akan meminta pembagian keuntungannya itu 50 banding 50%. Yang keenam ada closing the deal, yang berarti menentukan kesepakatan untuk membangun komitmen dari kedua belah pihak. Pada tahap ini, Anda sudah mendapatkan kesepakatan yang adil dan menguntungkan dari kedua belah pihak, seperti yang terdapat di dalam video. Karena saya menjalani perusahaan dan bisnisnya, sedangkan Ibu hanya membagikan lahan pada perusahaan dan menunggu bagian tiap bulannya. Bagaimana jika perbandingannya 60/40%? Mungkin untuk persen yang diajukan lagi, menurut saya itu sudah cukup menguntungkan untuk saya, jadi saya sepakat. Dan yang terakhir ada implementing the agreement, yang berarti dalam tahapan ini telah selesai proses negosiasi dan kesepakatan yang dilakukan. Di tahap ini dilakukan peninjauan negosiasi seperti memeriksa apakah sudah mencapai tujuan
yang diinginkan. Bila tidak dan menimbulkan konflik, maka dapat memanggil atau menghubungi pihak penengah yang tidak termasuk dalam kesepakatan. Karena saat menjalin kesepakatan, menemukan kecacatan dalam kesepakatan tersebut. Pada tahap ini, Anda kembali meninjau kesepakatan Anda dengan klien. Dan jika ada kecacatan dalam perjanjian, Anda bisa menghubungi pihak ketiga untuk penyelesaian, seperti yang terdapat di dalam video. Baik, Ibu Adinda, saya akan mengcross-check kembali kesepakatan kita. Berharap tidak ada kesalahan dalam kesepakatan ini. Baik, silakan Bapak, saya hanya akan menunggu persetujuannya saja, selanjutnya saya serahkan ke Bapak. Oke, karena tidak ada kesalahan, boleh ditandatangani di bawah sini. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah dalam melakukan negosiasi diperlukan proses negosiasi yang efektif. Dengan persiapan yang baik, komunikasi yang efektif, pengendalian emosi, dan evaluasi untuk mencapai hasil yang optimal, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Dengan mengikuti proses negosiasi yang benar, maka negosiasi dapat berjalan dengan lebih lancar dan sukses. Nah, sekian videonya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa!